Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kekafiran jelas akan mengantarkan kita ke dalam api neraka. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri kita dari jilatan api neraka adalah dengan mempertebal keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengerjakan amal perbuatan yang baik. Dan kita sebagai muslim harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terbebas dari api neraka, yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 16, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaran Rasul-Rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 191-194. Banyak hadis yang menerangkan hal ini secara rinci dan menerangkan amal perbuatan yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari siksa api neraka? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Inilah 4 cara menyelamatkan diri dari neraka. 1. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyelamatkan kita dari neraka. Dalam buku Al-Hakim, Al-Mustadrak, dan dalam buku Ahmad, Al-Musnad, ada sebuah hadis dari Anas ibnu Malik yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah melemparkan orang yang dicintainya ke dalam neraka." 2. Berpuasa. Berpuasa juga dapat menyelamatkan kita dari neraka, sebagaimana diriwayatkan Ahmad dalam Al-Musnad dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman, dengan sebuah sanad hasan dari Jabir ibnu Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, puasa dapat menjadi perisai bagi seseorang untuk melindungi dirinya dari api neraka. Dalam Syu'ab Al-Iman, Al-Baihaqi meriwayatkan dari Utsman ibnu Abi Al-As bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai terhadap hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Kusaimah dan sanadnya sahih. Jika puasa dilaksanakan ketika jihad terhadap musuh, maka hal itu merupakan suatu kemenangan besar. Sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa berpuasa 1 hari dalam keadaan berjihad demi Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkannya dari api neraka sejarak 70 tahun. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi dan An-Nasai. 3. Rasa takut kepada Allah dan jihad. Cara lain untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjihad demi Dia. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 46. Tirmizi dan An-Nasai meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidak seorang pun yang menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut masuk neraka, kecuali kalau air susu masuk kembali ke dalam payudara. Maksudnya, tidak akan pernah dan seseorang tidak akan memperoleh kedua-duanya. Debu dari perang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan asap dari api neraka. Bukhari meriwayatkan dari Abu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua kaki yang berdebu karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan disentuh oleh api neraka. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang kafir dan orang yang membunuhnya tidak akan pernah bertemu di dalam neraka. 4. Berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Kita dapat juga terlindung dari api neraka dengan mencari perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami, azabnya itu sungguh kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruknya tempat menetap dan tempat kediaman. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 65-66. Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang memohon surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 3 kali, melainkan surga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Dan tidak ada seorang muslim yang meminta perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak 3 kali, melainkan neraka akan berkata, ya Allah, selamatkanlah dia dariku. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara dengan para sahabat tentang para malaikat yang sedang berzikir, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, dan dialah yang paling tahu mereka minta perlindungan dari apa. Mereka, para malaikat, menjawab, dari api neraka. Dia bertanya lagi, apakah mereka pernah melihatnya? Mereka menjawab, belum, mereka belum melihatnya. Dia berfirman, bagaimana jadinya sekiranya mereka telah melihatnya? Mereka berkata, mereka akan merasa lebih takut dan ingin lari darinya. Dia berfirman, bersaksilah bahwa aku telah memaafkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 4 cara agar seseorang bisa selamat dari kejamnya api neraka. Neraka yang bersifat kekal dan abadi. Semoga dengan adanya kajian ini menjadi manfaat bagi seseorang. Dan semoga bisa mengamalkannya agar kita sebagai umat muslim bisa terhindar dari tipu daya setan yang tujuannya untuk menyesatkan manusia. Dengan cara apapun, nauzubillah. Sahabat petunjuk Islam, mari kita awali hari ini dengan sedekah kebaikan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.